anak Cina, ya tuan-tuan sekalian, sikit lah. Anak Cina pula, dia sekolah Cina, ya, walaupun dia masuk SMK, dia masuk sekolah kebangsaan selepas itu, kalau dia masuk lagi sekolah persendirian, itu proses pencinaannya sangat kuat lagi tu lah. Dia masuk kota, masuk yuta, itu tak tahu cakap macam mana lah. Ini sebab kita gagal. Bila kita gagal dalam sistem pendidikan, bermakna kita gagal dalam membina negara. Itu kita gagal banyak, tuan-tuan. Ya, saya nak sebutkan. Interaksi mereka dengan surat khabar keluar 2 kali diterbitkan sehari. Akhbar Xinjiu, utusan ni, berita harian keluar 1 hari je. Pagi keluar, petang tak ada. Akhbar bahasa Cina, pagi petang, pagi petang. Kalau tuan-tuan tengok, ejen sosialisasi politik seperti sekolah, media dan sebagainya, media bahasa Cina lebih banyak pada media bahasa Melayu, media cetak. Dia keluar 2 kali sehari akhbar dia. Keluar akhbar bahasa Melayu ni sekali je. Proses pembinaan anak-anak ini, daripada sekolah Cina, ke rumah cakap Cina, masuk sekolah menengah cakap Cina, masuk universiti cakap Cina. Bila masanya mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Saya nak sebut tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat dah. Sejarah yang diajar di sekolah jenis kebangsaan ini asalnya diajar dalam bahasa Melayu, tetapi ditentang dengan begitu ekstrimnya, akhirnya subjek sejarah diajar dalam bahasa ibunda masing-masing. Ini yang berlaku ni. Agenda sebesar ini, kerajaan boleh tunduk. Bahasa Melayu, mana ada kat dunia ni kempen bahasa kebangsaan? Bahasa ini sepatutnya sudah menjadi darah daging rakyat dia. Kat Siam, tuan-tuan, ada dengar mereka kempen bahasa Siam? Tak ada. Pergilah seluruh negara di dunia ini, 195 buah negara, apabila bahasa itu menjadi bahasa kebangsaan, dia mesti dikuasai tanpa berkecuali. Malang negara kita, apabila banci 2010 dibuat, dia akan dibuat lagi. 2010 dibuat, maka pembanci pergi pada rumah ke rumah. Sebahagian besar daripada masyarakat Cina di bandar tidak boleh membaca dan bertutur dalam bahasa Melayu sehingga terpaksa membawa penterjemah. Tuan-tuan, 60 lebih tahun kita merdeka, takkan bahasa Melayu mudah ini tidak boleh dikuasai. Bangla datang ke sini, Bangladesh itu. Ya, dalam masa 3-4 bulan mereka sudah boleh menguasai bahasa Melayu. Kita duduk di sini bergenerasi. Kita masih lagi gagal untuk menguasai bahasa yang sebegitu mudah ini. Sebab itu, dalam membina negara bangsa ini, apabila dia bertukar menjadi berbilang bangsa, daripada sebangsa kepada berbilang bangsa, kuasa itu perlu digunakan sepenuhnya untuk mendidik mereka, sebab dia berbilang bangsa itu ada sebab dia, disebabkan oleh interaksi, disebabkan oleh penghijrahan. Kalau kuasa itu digunakan untuk sedarkan diri, dia akan menjadi lebih baik. Tapi malangnya kita tak gunakan kuasa itu, akhirnya daripada sedar diri sepatutnya, dia tak jadi sedar diri. Apabila dia tak jadi sedar diri, dia jadi keras kepala. Apabila dia menjadi keras kepala, dia menjadi kurang hajar sebagaimana yang ada pada hari ini. Saya mau kita punya tulisan. Lah, kita kan kat Malaysia. Mestilah kena tahu Melayu. Tak tahu, saya tak tahu. Kenapa tak tahu? Tak tahu lah. Tak tahu kenapa lah. Saya dulu tak mau belajar Melayu lah. Saya tak suka Melayu lah. Ini sudah. Okey? Okey. Guys, tadi waktu aku kat club golf, aku jumpa satu orang uncle ni. Dia keturunan Chinese. Aku tegur dia, "Uncle, you Chinese lah?" Lepas tu dia kata, "Bukan, I'm Indonesian, tapi I keturunan Chinese." Dan yang I respect dengan dia kan, waktu dia sembang dengan kawan-kawan dia tu kan, walaupun kawan dia berketurunan Chinese, tapi dia cakap bahasa Indonesia. Dan dia kata, "Saya lahir kat Indonesia, saya bangga jadi orang Indonesia." Rasa macam wow, amazing kan. Compare dengan Malaysia guys, dia macam mana nak cakap, Chinese dengan Chinese, dia sama ada dua bahasa, sama ada dia cakap Chinese ataupun dia cakap English. Kalau dia orang berjumpa kan, itulah beza kan. Itulah nak buat macam mana kan. Kita negara tak sama kan. Hopefully negara kita tak racist lah.
Kan? Macam mana Indonesia ni, orang kata diorang ni semuanya bangga jadi rakyat Indonesia. Itu yang kita nak. Waktu bang tanya, asal mana? Oh iya ke? Kata sini belajar. Ini belajar, tadi ada tugas, ada homework dari college, suruh datang ke Menontonnya lah. ya, foto menonton. Oh, semua tadi dari Indonesia lah. Iya. Kamu bangsa apa? Chinese. Semua tadi Chinese lah. Ya. Kamu di luar negara masih berbahasa Indonesia. Di luar negara masih berbahasa Indonesia. Ya, karena dia tak bisa bahasa Inggris. Ya. Tak bisa bahasa Mandarin. Tak bisa langsung. Ya. Tahu bisa tak bahasa Semua Chinese Indonesia seperti itu. Tak bisa bahasa Indonesia saja. Walaupun itu bahasa Yunani punya bahasa. Jadi semuanya Keturunan Tionghoa di Indonesia nggak usah diragukan lah nasionalismenya. Mereka itu beda banget dengan keturunan Cina di Malaysia yang cuma bisa berbahasa Cina. Cindo di Indonesia sih malah banyak banget yang nggak bisa bahasa Cina. Sebuah video yang lagi viral di TikTok menggambarkan perbedaan itu. Akun @musijau979 ini cerita tentang pengalamannya jalan-jalan ke tempat makan Chinese food di Malaysia. Ternyata semua pegawai di sana cuma bisa bahasa Cina dan nggak ngerti ketika diajak berkomunikasi bahasa Melayu. Sebaliknya, si pria Indonesia ini walaupun keturunan Tionghoa nggak bisa berbahasa Cina. Ini semua terjadi karena di tahun 1967 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 14. Impres itu melarang penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan bahasa dan aksara Cina dilarang dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Aturan diskriminatif itu sekarang sudah dicabut, tapi itu berhasil membuat keturunan Tionghoa melebur ke dalam budaya Indonesia. Keren ya Tionghoa Indonesia. Sahabat kata per kata, Profesor Malaysia atau Malaides, dalam potongan pidatonya, sepertinya ingin sekali ketegasan dari pemerintah kerajaannya untuk para warga kaum China, agar mengikuti aturan dan kewajiban sebagai warga negara Malaysia atau Malaides. Salah satunya dalam penggunaan bahasa Melayu, yang selama ini sulit sekali menjadikan bahasa Melayu Malaides dipergunakan dengan baik oleh para warganya yang beretnis China. Sistem ketegasan pemerintah Malaysia atau Malaides sangatlah lemah, karena masih memakai sistem penjajah Inggris, yaitu sistem perkauman, yang entah mengapa sampai saat ini masih diterapkan oleh pemerintah kerajaan Malaysia atau Malaides. Tidak seperti Indonesia, pemerintah Indonesia penuh dengan ketegasan, ketika mengatasi warga kaum China atau Tionghoa, agar kaum Tionghoa melebur jadi satu bersama warga Indonesia lainnya. Semua itu pada awalnya pastinya sangat tidak disukai, terhadap kebijakan kepemerintahan Indonesia pada saat itu. Namun sebenarnya, para pemimpin Indonesia, sejak sebelum Indonesia merdeka, selalu memiliki pemikiran yang jauh ke depan, yang bermaksud untuk menjadikan negara Indonesia tetap utuh dalam segi apapun, yang benar-benar menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, demi keutuhan identitas jati diri bangsa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Seperti halnya negara China atau Tiongkok, yang juga memiliki keberagaman bahasa, namun menganjurkan setiap warganya untuk menggunakan bahasa Mandarin. Begitupun untuk aksara dalam penulisannya, diharuskan menggunakan aksara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok, sebagai bahasa pemersatu, dan juga sebagai identitas jati diri bangsa. Jika negara China bisa menerapkan seperti itu terhadap warganya, mengapa Indonesia tidak? Pastinya Indonesia pun menerapkan hal yang sama. Karena semua itu untuk identitas jati diri suatu bangsa yang memang benar-benar merdeka. Seperti halnya saat ini, warga Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia, walaupun mereka sudah kembali ke tanah leluhurnya, yaitu negara China atau Tiongkok, namun mereka tetap masih memiliki rasa cinta tanah air Indonesia, sebagai identitas jati diri mereka, di mana tempat mereka lahir dan dibesarkan. Contohnya seperti pada video berikut ini. Nah, saya juga akan wawancara beberapa orang yang kita sebut dengan Kui Chow, atau orang-orang yang dulu lama tinggal di Indonesia kemudian pada tahun 50-60-an kembali ke Tiongkok. Mereka saat ini sudah berkeluarga negaraan Tiongkok. Saya sengaja wawancaranya di luar ruangan supaya tidak terlalu berisik. Oke, ini dia.
Halo, Bapak, Ibu, apa kabar? Nah, ini kita di sini sebenarnya di dalam ada ratusan, Pak ya. Ada ratusan datang dari berbagai daerah di Guangzhou dan sekitarnya. Mereka adalah, kita sebut apa namanya, Pak? Kui Chiao. Ini Kui Chiao. Ada dua. Satunya kita sebut dengan Hua Chiao, satunya lagi kita sebut dengan Kui Chiao. Nah, bedanya kalau Kui Chiao ini dulu pernah lama tinggal di Indonesia sekitar puluhan tahun, Pak ya, belasan sampai puluhan tahun di Indonesia, kemudian akhirnya kembali ke Tiongkok dan menetap di sini, dan saat ini berkeluarga negaraan Tiongkok. Bapak ini semuanya dan Ibu kembali ke Tiongkok tahun berapa? Saya 1963 年 lahir di Indonesia. Oh, di daerah mana tuh? Pulau Lombok, kota Mataram. Oh, di Mataram. Iya. Tahun Bapak? Dari Surabaya. Kembali ke sini tahun 60. Lahir di Indonesia tahun 43. Bapak? Saya pulang dari Jakarta. Dari Jakarta, ini orang kota nih. Ibu kota. Ya, ibu kota. Waktu tahun 67 pulang ke sini. Tahun 67. Ibu? Saya juga dari Jakarta, tapi lahirnya Jakarta, belakangan tahun 50 lebih baru ke Sukabumi sebentar, udah pulang lagi ke Jakarta sekolah lagi. Atas tahun 60. Lahir di Jakarta. Tahun 42. Udah tua. Ya, saya lahir di Kalimantan. Di Kalimantan. Ya. Pulangnya 1960-an. Lahir tahun 40-an. Nah, Bapak Surabaya, Pak. Masih bisa ngomong Surabaya, Pak? Nih banyak Bondoneka juga. 1 loro 3 4 5 6 7 8 9 10. Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Di Indonesia dulu lahir tahun berapa, Pak? 1940 ya. 1940.